Brang, ketika saya umur sekitar 20 kan saya nulis puisi yang judulnya Tuhan Aku Berguru Kepadamu, dan itu saya lakukan secara konsisten bahwa saya itu berguru kepada Allah. Karena Allah sendiri kan membuka diri, alamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajarkan apa yang manusia tidak tahu. Jadi saya berguru itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu saya temukan di hutan, di sungai, di laut, dalam kehidupan, di pasar, gitu ya. Itu kan, tapi kan kasusnya kan saya berguru kepada Allah. Nah sekarang Tuhan itu kan hadir di segala hal, di segala orang, di segala apapun saja. Nah sekarang saya itu berguru kepada Tuhan melalui Sabrang. Ya Brang ya. Jadi bapak berguru kepada anaknya dalam rangka berguru kepada Tuhan. Berguru itu ya menyerap, bertanya, menggali, nimbo dan seterusnya. Jadi gini Brang, Allah itu ada berfirman gini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sangat sedikit saja. Saya mau tanyakan beberapa hal dari ayat ini menurut Sabrang. Pertama, kalimatnya kan wama utitum minal ilmi, bukan wama utitumul ilma. Jadi bukan saya kasih ilmu, tapi dari ilmu yang ada tak kasih ke kamu sedikit saja. Sedikit ini kan relatif, iso sak cipratan, iso sak slogi, iso sak kolam, sedikit saja. Nah, jadi pertanyaan pertama saya gini Bang, di sini yang disebut itu ilmu, bukan pengetahuan. Kalau menurut Sabrang bedanya ilmu sama pengetahuan itu apa? Sebenarnya kita pernah bahas dulu soal itu. Nah, simpelnya gini aja. Ilmu itu yang kita kumpulkan sebagai analoginya. Kita ngumpulin pasir, kita ngumpulin semen, kita ngumpulin kayu, itu pengetahuan. Ya, dibikin jadi rumah, itu ilmu. Ya. Jadi kan ada bedanya ilmun sama khibroh. Khibroh itu pengetahuannya. Jadi makrifat itu pengetahuan, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang diarifi. Jadi maklum itu artinya sesuatu yang diketahui, itu berarti pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu tahap berikutnya ya, ketika dia sudah bertemu dengan diintegrasi, jadi bagian dari diri, jadi perilaku dan seterusnya. Gampangannya pengetahuan itu bahan-bahan yang diketahui, ilmu adalah cara mengolah bahan, kira-kira gitu Bang ya. Ilmu ketika sudah malakah pengetahuannya tidak hanya, kan kalau ilmu ada jarak nih, aku tahu, kalau aku tahu itu pasti ada aku yang tahu. Kalau ilmu udah nggak ada aku tahu, ilmu adalah aku, itu bagian dari aku. Ya, oke. Gampangnya gitu. Jadi itu aplikasi pengetahuan adalah menjadi ilmunya seseorang gitu ya. Nah, terus Tuhan mengatakan wama utitum minal ilmi illa qalila. Jadi gambarannya ada ilmu yang tidak terbatas. Ya. Terus sama Tuhan diambil setetes, entah segenggam atau apa gitu ya, kepada manusia. Nah, gimana menurut Sabrang dari sudut, tidak dari ayat ini tapi dari sudut eksplorasi pengalaman dan pengetahuan Sabrang dari sekolah, dari mana-mana, sedikit tuh gimana maksudnya? Kalau ngomongnya sedikit itu kan nggak seperti matematis yang ngomong kilometer, yang ngomong kilogram. 2, 3, 10 gitu ya. Kalau kilometer, kilogram itu kita bisa membayangkan berapa, karena ada parameter 1 kilogram itu seberapa sih? Itu distandarisasi sehingga kalau ngomong 10 kilogram dia berdiri sendiri udah tahu seberapa. Tapi kalau ngomong sedikit, banyak, lebih tinggi, lebih rendah, itu kalau tidak ada pembandingnya itu nggak ngomong apa-apa. Jadi kalau ngomong sedikit, yang kita tahu bahwa dia hanya bagian kecil dari yang lebih besar itu. 1 gelas itu bisa banyak kalau standarnya. Kalau standar pembandingnya adalah 1 gelas yang lain, gelas yang lebih kecil. Tapi 1 gelas kalau dibandingin 1 tetes sungai, itu jadi sangat kecil nih 1 gelas. Nah, jadi kira-kira yang dimaksud Tuhan, aku datangkan ilmu kepadamu hanya sedikit. Nah, problemnya adalah gini nih. Kalau kita mau ngomong sesedikit apa, kita kan harus tahu skala yang besarnya seberapa.
Nah itu kan kita tidak tahu. Berarti gini, saya tanya Bang, ini sedikit ini bahasanya Tuhan atau bahasa untuk manusia? Gini, kalau itu dari sudut pandang Tuhan, gue tak kayak sedikit loh, sedikit, hanya sedikit. Itu ya dari yang pengetahuan Tuhan. Sementara yang kita ketahui hanya sedikit, itu pasti ada bagian dari yang lebih besar loh. Yeah. Tapi sesedikit apa? Kan kita bisa ngomong gini, sedikit itu 1/10, 1/20, 1/30, itu seperberapanya aja kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa itu lebih sedikit, lebih kecil daripada yang besar. Sedikit ini kan tidak ada regulasi pastinya ya, tidak ada ukuran pastinya. Sedikit itu sangat universal, sangat apa ya? Ya dia relatif, butuh pembanding itu, butuh pembanding itu. Dan manusia nggak bisa susah ngomong seberapa sedikit karena nggak tahu yang besar itu seberapa. Gini maksudnya, kalau ngomong 1 meter itu sedikit dibanding karena kita tahu perjalanannya adalah 2 kilometer. Oh, 1 meter sedikit. Kita paham nih sedikitnya seberapa. Kan Allah bilangnya hanya sedikit dari seluruh ilmu yang ada, gitu ya kira-kira ya. Itu aja oleh manusia sudah bisa dijadikan pesawat terbang, internet, WA, Instagram, apa kendaraan, segala macam bentuk-bentuk pengetahuan yang diilmui oleh manusia kemudian menjadi kemewahan di seluruh dunia. Nah, itu kan Bang. Jadi sehingga manusia kemudian tidak merasa sedikit lagi. Dia merasa berilmu, dia merasa pakar. Makanya terus ada standarnya adalah misalnya ekspertasi kan gitu. Nah itu gimana Bang? Jadi yang sedikit dari Tuhan itu aja sudah melimpah ruah bagi manusia. Wajar, nggak usah ngomong manusia ya. Kita ngomong dari kecil sampai besar aja selalu ngerasa gitu. Anak kecil, anak SD dengan pengetahuannya dia merasa banyak. Dia hanya ketika dia SMP dia bisa berpikir ternyata ketika SD itu dulu saya sedikit. Nature-nya memang seperti itu. Kita hanya bisa membandingkan dari yang kita ketahui dengan yang di dalam area yang kita ketahui. Untuk bisa meloncat ini kita harus mengakui bahwa ada sesuatu, kesadaran utama bahwa ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Tersebut baru kita bisa ngomong. Jadi kan kalau pengetahuan itu kan mengandaikan ada yang menjadi pengetahuan, ada yang tidak menjadi pengetahuan. Tidak menjadi pengetahuan bisa ada 2 macam Bang. Sesuatu yang manusia tidak tahu tapi sebenarnya dia bisa tahu asal mempelajari. Ada lagi pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Itu kita jangan ngomong agama dulu, pokoknya dari sudut dari pijakan pengetahuan dan ilmu tadi, Bang. Kan ada 2. Misalnya kalau Allah menyebut ghaib ya, itu kan sesuatu yang tidak diketahui manusia. Tapi kan ada sesuatu yang bisa tidak diketahui tapi bisa diketahui, misalnya TV kok bisa ada gambarnya, itu kan banyak orang tidak tahu tapi begitu dia mempelajari dia menjadi tahu. Tapi kan ada fakta dalam kehidupan yang memang tidak mungkin diketahui. Nah itu menurut ilmu modern gampangannya itu gimana Bang? Ada sesuatu yang tidak mungkin diketahui, yang mustahil diketahui manusia. Ini kan pada level untuk seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk mengetahui lebih besar itu butuh alat yang berbeda dengan mengetahui yang lebih kecil itu tadi. Jadi kalau kita mau pakai ilmu fisika, kita nggak bisa ngomong itu nggak mungkin diketahui loh. Kalau ngomong pakai ilmu itu nggak mungkin bisa diketahui karena selalu areanya bisa ngomong itu belum diketahui loh. Nah kita bisa ngomong pasti itu ketika kita masuk ke area matematika nih sebenarnya. Karena matematika imajinatif, dia pakai logik sebab akibat. Dan di matematika sendiri ada yang namanya Gödel incompleteness teorema. Nah itu ngomong bahwa sebuah sistem itu sebuah sistem, mau dunia mau sistem sains, mau sistem agama atau bahkan sistem jagat, semua sistem itu dia ada 2 pilihan perjalanan nih. Dia mau milih tidak konsisten atau tidak lengkap pengetahuannya. Nah problemnya kalau sistem tidak konsisten, dia bisa membenarkan dan menyalahkan semua hal. Mau ora konsisten kok, dia pakai standar yang berbeda untuk urusan berbeda. Jadi sistem itu bisa dikatakan rano manfaatnya. Ngawur. Ya cuman untuk alasan, boleh ngawur orang nggak ada dasar konsistensinya. Jadi satu-satunya pilihan adalah nggak lengkap. Jadi gampangnya gini, ada sebuah kebenaran yang tidak mungkin dibuktikan.
Itu bukan kalimat saya, itu bukan pendapat, itu teorema matematika. Teorema matematika itu artinya sudah dibuktikan secara matematis bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa, ada sesuatu yang benar tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh ya, saya kasih itu contoh. bagian dari kelengkapan sains tadi, Bang ya. Iya. Dan kita harus konsisten terhadap bahwa ada hal yang tidak bisa dibuktikan. Iya, ada hal yang memang tidak bisa. Ya, ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Ini kan karena ini dua hal yang berbeda nih. Benar sama bukti. Bukti kan sufficient reason. Itu aksioma yang berbeda lagi. Bagaimana? Artinya sistem sains sendiri, matematika misalnya, itu mengakui dan menjadi benar, menjadi lengkap kalau dia mengetahui atau mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dia benar lengkap itu kalau tidak konsisten. Dia hanya bisa benar dan lengkap kalau dia tidak konsisten. Kalau dia mau konsisten sistemnya, dia harus mau mengakui sesuatu itu tidak bisa dibuktikan. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan, berarti kan tidak lengkap. Karena tidak semua dalam sistem itu bisa dibuktikan. Ada ganjelan gitu, ada sesuatu yang benar yang tidak bisa dibuktikan. Tapi sistemnya itu jadi konsisten. Kalau mau semua dibuktikan, sistemnya pasti tidak konsisten. Jadi itu pilihan podo-podo enak itu. Kamu jadi milih tidak konsisten atau milih tidak lengkap nih. Dan kalau milih tidak konsisten, nggak ada gunanya yang namanya sistem, karena nggak bisa untuk menimbang mana benar salah, dan karena semua bisa benar, semua bisa salah. Kalau untuk mau menjaga konsistensi, berarti efeknya adalah kamu harus mengakui, bukan mengakui, ini terbukti bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan memang. Itu makanya saya pengen ngasih ilustrasi, pengen ngasih contoh nih, Pak. Saya pengen ngasih contoh agar itu polanya di mana-mana. Kalau di komputer namanya halt problem, itu yang dinaiki dibawa sama Alan Turing ketika bikin mesinnya itu untuk sebenarnya ada sambungannya sama Gödel incompleteness theorem ini. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Nah, aku pakai sebenarnya contoh twin prime dan segala macam terlalu matematis ya. Saya pakai contoh sederhana aja, walaupun mungkin nanti perlu analogi dan abstraksi. Gini, misalnya ada dunia itu direpresentasikan dengan kartu tertutup. Kartunya tertutup semua. Dan saya membuat klaim. Di kartu ini, yang tertutup ini, ada tulisan semua kartu tertutup. Gimana cara membuktikannya? Harus dibuka salah satu nih. Yang dibuka. Oh, bener nih. Tapi ketika benar ada klaimnya, semua kartu tertutupnya batal nih. Karena ada satu kartu yang terbuka. Jadi ketika dia mencari proof kebenaran, bukti dari kebenaran tersebut, justru merelatifkan. Justru jadi rusak nih. Jadi klaim di kertas itu jadi salah toh. Karena klaim di kertas itu, di kartu itu, semua kartu tertutup. Jadi ketika kita buka satu, kita benar klaimnya ada semua kartu tertutup, tapi klaim itu sendiri jadi salah nih. Nah, jadi kalau mau menganalogikan ini kan analogi loose ya. Aku pengen masuk ke saintis realisme, ini malah terlalu kompleks nih. Tapi bayangannya gini lah, analoginya. Kalau ini jagat nih, ini sistem yang namanya jagat adalah kartu tertutup. Dan ada klaim, ada loh yang namanya Tuhan. Untuk membuktikan itu kamu harus buka kartu. Berarti kamu harus keluar dari sistem klaim jagat ini. Harus di sistem jagat. Jadi mau nggak mau, kalau mau membuktikan kebenaran Tuhan, tidak pada ketika kartu tertutup. Jadi nek kowe wis mati atau sudah keluar dari sistem yang namanya dunia ini, baru akan bisa beneran tuh ngelihat bukti dari klaim. Ini agak tidak mudah menjelaskannya, karena self reference biasanya yang sebutnya sebagai self reference itu yang membuat sistem ini jadi tidak bisa dibuktikan. Dia benar, tapi tidak bisa dibuktikan. Iya, memang seperti itu. Ya. Jadi ada nggak sempurna juga. Ini shock bahkan di dunia sains sendiri. Ya. Ini kalau diucapkan dengan bahasa filsafat dasar misalnya gimana, Bang? Atau kalau diaplikasikan menjadi ilmu hidup sehari-hari, Bang? Ada kalimatnya tadi itu sebenarnya. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Kita harus sadar itu ada. Tapi ada. Kalau kita bilang ada berarti kita akui. Kita akui ada loh kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Kita percayai berarti. Ya. Nah, para ilmuwan, misalnya para mathematician ya, matematikus ya,
percaya itu, Bro. Bukan matematika bukan percaya. Nah, urusan matematika terbukti apa sebenarnya bisa dibuktikan bersama. Jadi nek matematika tadi kan katanya ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kan teorema nih. Teorema ini dibuktikan. Cara berpikir ini dibuktikan. Bukan aplikasi dari teorema ini. Ada teorema gini loh, bahwa tidak semua yang benar itu bisa dibuktikan. Ada teoremanya. Teoremanya bisa dites nih. Nah, ini maksud saya ini diakui atau diakomodasi oleh para matematik. Sudah jadi teorema. Jadi gini, apa kalau di matematika ada yang namanya konjektur, ada yang namanya teorema. Kalau konjektur itu dianggap benar tapi belum dibuktikan bersama-sama. Kalau teorema itu sudah diakui bersama bahwa itu memang benar. Di dalam teorema ini ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Itu sudah jadi teorema. Artinya jadi teorema. Dalam bahasa sehari berarti diakui bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Matematika mengakui itu. Ya. Tapi dipercaya bahwa ada yang tidak bisa dibuktikan itu. Sudah, iya, itu sudah kebenaran. Itu kan cuma pergeseran kecil. Ada teorema dan di dalamnya itu terdapat satu pengakuan bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Gitu. Nah, caranya kita ngomong gitu kan karena percaya bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kan jadi tipis. Kan teoremanya begitu, Bang. Gini, iya. Terus kemudian kita terpeleset ke kata percaya. Begitu ngomong kata percaya berarti agama. Gini, aku tuh ngomong pola matematis gitu. Ini meta nih, ada yang dibahas yang namanya teorema. Ada metodologi, ini konjektur nih. Konjektur dibuktikan bersama sehingga naik pangkat menjadi teorema nih. Nah, ini cara membuktikannya. Itu bukan pakai percaya. Kalau matematika percaya ki ora nggak kepake. Teorema itu ngomong ini tadi, statement bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Nah, statement itu berangkatnya dari mana? Dari analisis, iya. Tapi kan diakui bahwa ada kebenaran yang diakui betul, tapi bukan dipercaya. Aku pengen gini. Iki piye yo? Matematika itu tidak pakai faktor percaya nih. Jadi yang dikatakan teorema ini kan gini, bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Itu kan skema tuh. Ya. Itu bukan statement, itu skema. Skema ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Apakah skema itu benar? Nah, ini dianalisis nih. Oh, skema itu benar. Berarti ini ada statement benar. Apa itu yang benar dan tidak bisa dibuktikan? Itu masalah beda lagi. Karena pengaplikasian dari mesin. Tapi pokoknya ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Ya, itu sudah fix itu. Nah, kalau dalam bahasa umum itu kan diakui bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Nah, diakui itu kalau dalam bahasa Islam namanya syahadat. Percaya bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, itu namanya ghaib, kan gitu kan. Itu iman namanya, iman kepada yang ghaib. Dalam ini ada bahayanya dalam tanda petik yang harus kita tajam nih. Kan ada kalimat kunci nih bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Itu kalimat kunci. Yang harus diperhatikan adalah kebenaran yang gimana loh yang tidak bisa dibuktikan. Nah, itu yang kita kan susah ngukur sebagai manusia. Karena kadang-kadang kebenaran cuman belum bisa dibuktikan. Belum karena kita itu kan dengan mudah terpeleset ke kata percaya, percaya mengakui. Nah, mengakui itu kan begitu jadi bahasa agama namanya syahadat. Begitu percaya namanya iman. Jadi misalnya gini loh, Bang. Ini supaya memang begitu tipisnya, Bang ya. Dan para ilmuwan matematikus juga tidak mau terpeleset ke kata iman, tidak mau terpeleset ke kata syahadat kan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya tadi kan saya berangkat dari wa ma utitu minal ilmi ya. Sekarang saya ambil ayat yang lain. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Allah mengatakan mereka yang percaya kepada yang gaib. Jadi treatment kepada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu, yang tidak bisa dibuktikan namanya gaib. Percaya. Ya. Treatmentnya itu percaya. Itu oke. Itu tidak melanggar matematika apapun. Itu tidak melanggar apapun. Justru diperkuat dengan teorema si Gödel nih. Karena ada peta bahwa ada sesuatu yang benar yang kamu tidak bisa membuktikan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, jalan lainnya ya cuma percaya. Iya, namanya gaib. Karena kalau pakai ilmu nggak bisa, wong nggak bisa dibuktikan. Gitu. Maka Tuhan menawarkan treatmentnya tidak ilmu tapi iman kan. Gitu. Iman. Nah. Ini bisa digini juga. Ini melebar atau enggak ya? Ilmu, sains, agama, iman
ini sebenarnya ada satu garis merah juga. Garis merah yang disebut di dunia modern disebut sebagai sufficient reason. Alasan yang cukup untuk mempercayai sesuatu. Jadi kalau sains kan bikin kotak metode ilmiah nih. Kalau alasannya tidak mengandung metode ilmiah, tidak dipercaya. Kan gitu. Kalau tidak dianggap sebagai bukti, kalau tidak mengandung metode ilmiah. Ada yang sederhana, nek jari bapakku mesti bener. Itu alasan buat orang itu mempercayai sebuah informasi boleh juga, no problem. Yeah. Cuma tidak bisa dipakai universal. Karena ada sistem yang berbeda yang dipegang agama nih. Percaya wis toh. Loh kenapa aku harus percaya? Karena itu katanya pembawa messenger nih, pembawa berita nih katanya Kanjeng Nabi. Kalau kamu sudah syahadat sama Kanjeng Nabi, berarti semua yang dikatakan Kanjeng Nabi adalah jadi dasar kepercayaanmu mempercayai informasi yang tidak bisa dibuktikan dengan cara ilmiah nih. Yeah. Karena ilmiah gini, pembuktian secara hukum dan pembuktian sufficient reason kan pembuktian itu. Sufficient reason atau pembuktian secara hukum itu pembuktian yang dikotakkan agar bisa dipakai bersama oleh society. Science juga gitu, kotak yang bisa dipakai oleh society. Nah, nyusun hadis. Tarmizi punya kriteria sendiri untuk menentukan mana doif, mana soheh, Bukhari juga Bukhari Muslim punya metodologi sendiri. Nah itu kan metodologi itu adalah garis percaya itu tadi. Alasannya cukup untuk memasukkan dia di soheh. Alasannya tidak cukup sehingga dia masukin doif. Nah kan ada set yang namanya sufficient reason, alasan yang cukup untuk mempercayai sesuatu. Setiap orang sama sekali berbeda sehingga dibutuhkan satu set sistem nih. Nah sistem itu paling dasar salah satu sistem namanya science. Cara mempercayainya gimana? Kalau kita bisa eksperimen bersama nih, kalau pakai metode ilmiah nih, ada loh yang di luar itu nggak bisa dibuktikan pakai itu. Oke, aku nggak bisa membuktikan pakai itu, berarti aku tak percaya lah membuktikan pakai testimoni, misalnya gitu. Kan alternatifnya tinggal percaya, loh, Pak. Iya, alternatifnya percaya. Garis merahnya adalah sufficient reason. Kebenarannya nggak bisa dibuktikan, itu saya percaya sebagai bagian dari teorema sistem ilmu. Dan kalau saya tidak percaya ada sesuatu kebenaran yang tidak bisa dibuktikan, berarti saya juga tidak percaya kepada keseluruhan sistem ilmu kan. Iya, yang saya pengen tadi gariskan cuman gini aja. Percaya yang tadi ngomong agama percaya karo kalimat Quran itu. Akarnya di mana kok percaya itu? Karena biasanya ini ditabrak sama sains nih. Nggak bisa dibuktikan oleh sains. Akarnya berbeda nih. Dia percaya pada informasi Quran adalah garis testimoni nih, karena testimoni dari Nabi Muhammad dapat kabar dari berita dari Tuhan. Jadi metodologi percaya dia itu berdasarkan testimoni. Sebenarnya kasusnya dalam kehidupan tidak hanya kepada Nabi, Bang. Awam itu ilmuwan juga bisa mendapatkan testimoni yang sama. Oh, yang ngomong ini Pak Profesor ini kok, maka dipercaya kan gitu. Testimoni juga sebenarnya kalau mau menyadari, testimoni juga itu kok juga dipakai kok. Ya koyo media massa. Jari media massa ini, jari akunnya ini kan ya dipakai juga. Cuman kalau ini kan clear nih. Kalau kamu percayakan sama Kanjeng Nabi, makanya perlu syahadat nih, karena syahadat jadi aksioma untuk kamu mempercayai berita-berita yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Jadi alur sufficient reason-nya kayak gitu.